yang terhormat Dewan Juri, sahabat Al-Irsyad yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia hingga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal a'mali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, serta buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapapun yang sabar. Ya, perasaan ketakutan akan kematian yaitu bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ketakutan akan kematian adalah suatu nikmat, namun juga bisa membuat kita menjadi terpuruk. Bagaimana cara kita menyikapinya? Jika kita bisa menyikapinya dengan baik, maka kita akan berusaha sebisa mungkin untuk berubah menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi. Perasaan ketakutan akan kematian akan memicu kita untuk menjadi seseorang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka perasaan ketakutan akan kematian akan membuat kita menjadi berputus asa dan tidak bisa berubah menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang telah Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 185, bahwasanya setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Entah hari ini, entah besok ataupun lusa. Lalu bagaimana cara kita untuk mempersiapkannya? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kematian. Yang pertama, yaitu lakukanlah amalan-amalan soleh. Amal soleh yaitu amalan yang jauh dari kata riya, dan yang tentu penuh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, yang meliputi keharaman dan kemakruhan. Meninggalkan sesuatu yang haram hukumnya wajib, dan meninggalkan sesuatu yang makruh hukumnya sunnah. Namun apabila keduanya dapat melalaikan kita, maka kita wajib untuk meninggalkan semuanya. Perilaku yang tercela, perbuatan maksiat dapat menimbulkan titik hitam pada hati kita, sedangkan membuat hati itu bisa menjadi keras sehingga kita susah untuk menerima suatu kebenaran dan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu adalah segeralah bertaubat. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Yang salah adalah ketika kita membiarkan diri kita terus-terusan terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan yang terakhir yaitu adalah segeralah bertaubat. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Yang salah adalah ketika kita membiarkan diri kita terus-menerus terjerumus dalam lubang dosa. Lalu bagaimana caranya bertaubat? Pertama, kita harus menyesali apa yang telah kita lakukan. Lalu, kedua, kita harus melepaskan diri, berusaha untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, kita harus bertekad bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Dan yang keempat, kita harus selalu
senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti syair yang akan saya bawakan sedikit. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alam naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Berikut tadi dari bait syair Abu Nawas yang beliau tulis sesaat sebelum beliau menghembuskan nyawa terakhir. Taubat beliau adalah suatu taubatan nasuha. Bisa kita simpulkan, jika kita melakukan salah hari ini, tidak ada kata terlambat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang sewaktu-waktu akan datang menjemput kita. Dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.